Bagi Anda yang suka main catur ya atau suka main game, bagian dari video ini sudah jadi makanan Anda sehari-hari ya. Karena video ini kita akan bahas tentang game plan, atau kalau bahasa di perusahaan atau di bahasa penjualan ini namanya strategi ya. Karena kita, baik itu teman-teman yang adanya di industri asuransi ya sebagai agen asuransi, atau mungkin di broker properti atau di distributor MLM ya, itu nggak terlepas dari yang namanya game plan ya, yang namanya strategi bisnis dan juga rencana kerja. Karena semua ini itu adalah bagian dari kunci penting untuk kita jalanin bisnis kita supaya bisa sukses ya. Pentingnya di mana ya? Banyak gitu. Nah, yang pertama ya, kalau kita ada strategi ya berarti kan kita dapat panduan nih. Ibaratnya roadmap-nya gitu ya, roadmap-nya. Habis dari sini ke sini, dari sini ke sini, sehingga kita tahu ya gimana cara capai tujuan yang kita mau, yang kita udah bikin gitu. Lalu kita juga bisa pikirin metode pemasarannya gimana nih yang paling efektif ya. Kalau kita mau misalnya kita mau nyerang semut ya pasti kan pakai strategi kasih gula gitu ya, atau kasih makanan ya di deket-deket sarang semut kayak gitu. Kita pasti beda kalau kita mau nyerangnya hewan yang lain kayak contoh ikan ya, atau mungkin yang lain deh kayak gitu. Jadi semua strategi yang kita tahu belum tentu bisa kita praktekin di kesempatan yang sama, sehingga kita harus memilih sebuah strategi yang paling tepat, yang paling efektif untuk bisa kita menjangkau calon prospek yang kita mau tuju. Nah, itulah pentingnya strategi ya teman-teman ya. Nah, jadi kalau kita punya rencana yang bagus ya, rencana yang baik ya, jadi kita bisa mudah untuk kita beradaptasi terhadap perubahan yang ada di pasar. Tentu aja kita tahu, kita sadar bahwa pasar kan berubah ya, bergeser, selalu bergeser. Nggak ada yang namanya pasar begitu aja ya, jarang lah ada yang kayak gitu. Belum lagi muncul kompetitor ya kan, pesaing-pesaing baru di lapangan ya, sehingga yang tadinya Anda pakai sebuah strategi berhasil, loh kok sekarang udah enggak ya. Nah, berarti kan harus disesuaikan tuh supaya kita bisa tetap relevan dengan pasar. Ya, belum lagi perubahan shifting antara yang tadinya offline menjadi online, ya, yang tadinya fisik menjadi non fisik. Nah, itu juga kan perlu di strategi dong, bisa itu perlu dibuat game plan-nya kayak gitu. Nah, jadi kalau kita punya rencana kerja atau kita punya strategi bisnis yang sifatnya solid ya, pasti juga kita kerjanya juga jadi makin enak gitu. Kita kerjanya makin pede lah kayak gitu. Ya, karena kalau kita udah bisa nih lihat semua nih, oke, game plan-nya A, B, C, D dan selanjutnya. Ya, kalaupun ketemu di tantangan di sekitar B atau C, nah kita dengan cepat bisa handle lah tantangan itu ya, ketimbang kita nggak nyiapin apa-apa, nggak ada strategi apa-apa, ya udah pokoknya jalan aja gitu ya. Nah, itu bisa ini juga ya, bisa kaget-kaget kita nanti, bisa banyak surprise-nya di tengah jalan dan ternyata kita nggak siap untuk handle. Nah, jadi kalau kita mau punya bisnis yang bisa berkesinambungan, berkelanjutan, ya kita nggak boleh sepelein nih hal penting ini, khususnya dalam membuat rencana kerja juga strategi bisnis. Ya, karena benar-benar loh, mereka itu peta ya, roadmap, peta yang kita ikutin kayak kita nyetir mobil ya, itu yang kita ikutin ya. Kalau di satu titik ada ya, kemacetan atau ada kecelakaan ya, kita masih bisa berpikir untuk geser atau adaptasi dengan jalan tersebut kan, tapi kan tetap tujuannya tetap sama gitu. Jadi
kita punya rencana kerja yang tegas, ya, yang jelas, ya, sehingga kita punya strategi jadi matang. Nah, saya rasa itulah kunci yang penting untuk kita bisa eksekusi bisnis kita supaya tujuannya berhasil. Oke? Nah, ini dengan Agustinus di sini ya untuk Produce Masterclass. Jadi di kesempatan ini ya, di video ini ya, kita akan bahas coba lebih lanjut lagi tentang bagaimana kita menentukan dan juga membangun kita punya game plan, membangun rencana kerja dan juga membangun strategi bisnis. Karena game plan penting tadi kita udah bahas ya, dan semua ini perlu disusun, semua ini perlu dipikirin, semua ini perlu direncanain, dan tentunya semua ini juga perlu dikerjain setiap hari, ya kan? Karena kalau kita nggak punya, ya gimana caranya kita bisa jadi tahun ini jadi tahun terbaik di dalam hidup kita.